Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustazah harapkan semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang mata keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, apa saja teladan yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silakan disimak baik-baik. Sebelum mempelajari materi kali ini, alangkah baiknya jika kita menghadirkan Allah di tengah pembelajaran kita, dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak. Berikut adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, teman-teman, tahukah kalian siapa yang membangun Ka'bah? Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana cara mereka membangunnya? Simak kisahnya baik-baiknya. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar. Ismail dan ibunya pergi menetap di tempat yang terpencil, jauh dari pemukiman warga. Nabi Ibrahim juga tidak berada di dekat mereka. Pada suatu hari, bahan makanan yang mereka bawa habis. Siti Hajar merasa kesulitan. Dia harus menyusui Nabi Ismail dan mencari makanan dan minuman. Dia pun lalu ke Bukit Safa, tetapi hanya menemukan batu dan pasir. Setelah itu, Siti Hajar pergi ke Bukit Marwah. Namun di sana pun Siti Hajar tidak mendapatkan makanan dan air. Begitulah seterusnya. Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun dia tidak mendapatkan sedikit pun makanan dan minuman. Pada saat itu Allah mengeluarkan air dari tanah lewat Nabi Ismail. Nah, di tempat Nabi Ismail berbaring, Siti Hajar sangat lega melihat air itu dan dia pun meminumnya, kemudian menyusukan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail tumbuh kemudian menjadi anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya. Suatu ketika Nabi Ibrahim menemui Ismail. Ibrahim berkata, Allah berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka Ismail kemudian menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika itu Nabi Ismail mau disembelih untuk menjalankan perintah Allah. Namun saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, maka Allah berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 107. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan." Quran surah As-Saffat ayat 107. Allah menguji keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya berhasil lulus ujian dari Allah. Lalu Allah mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban berupa domba. Peristiwa ini menjadi awal syariat kurban bagi umat Islam hingga saat ini. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim datang mengunjunginya. Ada pesan penting yang hendak disampaikannya. Nabi Ismail pun mendengarkan perintah Allah kepada ayahnya untuk membangun Ka'bah dengan penuh ketaatan. Nabi Ismail menyanggupi untuk membantu ayahnya. Mereka mengumpulkan bahan bangunan dan alat-alat yang diperlukan. Setelah itu, mereka menggali dan menyusun batu-batu hingga tinggi.
Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail mencari batu besar. Ketika tangan Nabi Ibrahim tidak bisa lagi mencapai puncak bangunan, maka batu itu digunakan sebagai tempat Nabi Ibrahim berdiri. Hingga kini, batu itu disebut sebagai makam Ibrahim. Di batu ini terdapat bekas pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sambil bekerja, keduanya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Maka tanpa kenal lelah, keduanya membangun Ka'bah. Mereka terus berdoa, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami. Terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Akhirnya, mereka berhasil membangun Ka'bah dengan kedua tangan mereka. Sampai sekarang, Ka'bah didatangi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Demikianlah materi PAI kali ini tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Ada beberapa sifat dan teladan dari Nabi Ismail alaihissalam yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, sabar, tawakal, dan ridho atas takdir Allah baik atau buruk. Karena semua yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah ada hikmahnya. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi yang kita imani. Ustazah akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.